Yo, so what's up everybody? Ketemu lagi dengan gue Ringan dari Gustavino and you're watching my vlog. Dan pada vlog kali ini gue pengen ngebahas tentang JavaScript. Kenapa JavaScript itu populer banget? Justru paling populer sih sekarang ini di tahun 2021 ya. Ya 5 tahun ke belakang itu paling populer. Kenapa bisa sih? Jadi di dunia ini ada ratusan bahasa pemrograman. Dari yang paling strict sampai yang paling aneh kayak bahasa pemrograman Piat yang yang pernah gue review sebelumnya. Jadi dari sekian banyaknya bahasa pemrograman itu ada satu bahasa pemrograman atau scripting language yang paling mendominasi, yaitu JavaScript. Jadi JavaScript ini dari tahun 2014 sampai kuartal 1 2021 di mainnet github.github.io itu yang paling banyak diberikan star dan juga push dan pull. Dan selalu peringkat 1 di octoverse.github.com. Ya, jadi ini adalah dua faktor atau ya salah satu faktor yang membuktikan bahwa JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang sangat populer saat ini dan banyak digunakan di berbagai macam project dan repository di seluruh dunia. Oke, jadi sedikit intro aja tentang JavaScript. JavaScript ini adalah sebuah bahasa pemrograman atau lebih tepatnya sebenarnya adalah scripting language, karena dia nggak perlu dikompil gitu. Jadi dia pakai interpreter yang dibuat oleh seorang developer dari perusahaan dulu namanya Netscape, bernama Brandon H, gue kurang paham tapi ya itulah. Pada tahun 1995 yang awalnya memberi nama script ini Mocha dengan nama Mocha, lalu berubah menjadi LiveScript, lalu menjadi seperti sekarang yaitu JavaScript. Jadi sebenarnya JavaScript ini dibuat untuk mengakomodir browser Netscape Navigator untuk biar apa-apa tuh dia nggak usah browser itu nggak usah nembak ke server. Jadi kayak misalnya validasi form itu nggak perlu nembak ke server, karena waktu dulu itu internet itu masih dial up dan belum secepat sekarang. Mungkin yang pernah dengar suara-suara kayak begini nih, ini kayaknya kita pernah pakai dial up dan itu lamanya minta ampun lambat. Mungkin nggak nyampe 100 kilo deh, nggak nyampe 100 kilobyte per second dulu untuk download pakai dial up connection. Jadi menurut gue ada 3 alasan kenapa JavaScript ini bisa sepopuler sekarang. Nah, jadi yang pertama itu alasannya adalah JavaScript itu sangat beginner friendly dan juga sangat familiar di kalangan programmer. Beginner friendly itu jadi banyak bahasa pemrograman itu yang waktu dulu itu strict seperti Java dan juga C. Itu kayak apa-apa mesti di-define dulu, nggak ada yang sebebas JavaScript. Apa-apa tuh nggak perlu kayak ngeset tipe data, ini nggak perlu di-define, mesti ini, mesti itu, mesti ini, mesti itu. Jadi apa-apa itu lebih beginner friendly dan juga orang nggak takut ngoding karena nggak dikit error, dikit error, di-compile dikit error gitu. Jadi mungkin lebih beginner friendly di bagian sana. Dulu pada tahun 1995-an dan 1990-an itu bahasa pemrograman yang terkenal itu adalah Java dan juga C. Nah, sintaks Java dan C ini mirip, dan JavaScript membuat sintaks-sintaksnya itu mirip dengan Java, sehingga orang-orang yang dulunya developer Java atau developer C itu langsung masuk saat mau mencoba JavaScript. Jadi nggak butuh begitu banyak adaptasi untuk bisa pakai JavaScript karena lebih natural ke programmer Java dan juga C. Alasan kedua adalah JavaScript itu ada dipakai oleh semua browser yang ada di dunia ini. Ya, at least semua browser gede seperti Chrome, Mozilla, Opera, dan lain-lain yang terkenal lah, itu menggunakan jasanya JavaScript. Nah, kenapa sebenarnya bisa browser ini pakai JavaScript sih di awalnya? Nah, karena waktu dulu itu belum banyak browser yang ada di dunia. Jadi tahun 1990-an itu yang paling besar adalah si Netscape ini. Dan musuhnya Netscape pun ada, gue lupa namanya, tapi dia tuh nggak begitu besar dan fiturnya pun nggak gitu banyak. Jadi
mungkin yang paling besar itu Netscape, Navigator pada saat itu. Nah, Netscape ini ngebuat JavaScript, ya kan? Ngebuat JavaScript. Nah, cuman nggak lama setelah mereka membuat JavaScript ini, Windows mulai ngebuat Windows 95. Dan di situ mereka udah ngebundling dengan yang namanya Internet Explorer. Dan yang kita sesuai yang kita tahu adalah Windows saat itu booming banget, dan mungkin hampir semua orang menggunakan Windows pada saat itu, dan Windows pun juga mengimplement JavaScript pada saat melaunching Internet Explorer kalau nggak salah versi 3. Jadi Internet Explorer pakai JavaScript kan, habis itu ya otomatis dari Netscape sama Internet Explorer ada fitur untuk ngebuat websitenya lebih dinamis. Ya otomatis hampir semua web developer dan ya company pada saat itu ya pengen menggunakan JavaScript, dan akhirnya JavaScript dipakai waktu itu Internet Explorer kayaknya sampai hingga tahun ya mungkin 2000-an, pertengahan 2000-an sebelum 2010 itu benar-benar booming, karena ya itu salah satu browser yang paling terkenal dan salah satu browser yang gratis juga. Waktu itu Netscape itu masih berbayar, jadi karena ada browser buatan Windows yang lebih gratis, orang-orang lebih milih ke Windows. Ya jadi karena Netscape kalah sama Internet Explorer, akhirnya ya Netscape nggak di-update lagi, dan projectnya nggak diperbaruin lagi. Dan akhirnya Internet Explorer lah yang mendominasi hingga ya tahun 2000-an sekian lah, sampai akhirnya Chrome masuk. Nah, ketika Chrome masuk, Mozilla muncul dan lain-lain muncul, ya JavaScript mungkin udah dipakai di banyak tempat, dan akhirnya untuk mengakomodir website-website yang pakai JavaScript ini, ya browser-browser gede akhirnya mau nggak mau mengimplementasi JavaScript untuk mengakomodir ini. Jadi ya akhirnya ya JavaScript menjadi suatu best practice lah, atau jadi sesuatu yang mesti dipakai oleh semua website untuk biar websitenya lebih dinamis dan websitenya lebih enak untuk dipakai. Nah, dan karena ini, jadi untuk pakai JavaScript pun jadi gampang banget. Kita cuma perlu install browser yang keinstall JavaScript, dan semua browser yang besar itu udah punya JavaScript biasanya. Jadi ya udah, kita mau ngebuat suatu program dengan JavaScript, kita cuma perlu browser, kita ngoding JavaScript di suatu file yang kita buat namanya pakai .js, kita running aja dengan dengan HTML yang udah dibuat, ya udah nanti tinggal di running di browser. Makanya akhirnya jadi berkembang banget JavaScript ini. Oke, jadi faktor yang ketiga menurut gue paling penting banget sebagai ya pendongkrak JavaScript, terutama untuk ngedevelop, itu adalah Node.js. Nah, jadi JavaScript ini mulai gila-gilanya naik itu ketika Node.js diluncurin oleh Ryan Dahl pada tahun 2009. Nah, kenapa sih Node.js ini menjadi faktor yang sangat penting bagi JavaScript untuk mendominasi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia? Nah, jadi sebelum ada Node.js, JavaScript itu dipakai untuk pengembangan frontend aja atau untuk website aja. Jadi JavaScript itu hanya untuk penggunaan untuk desain bagian depan dari sebuah web gitu. Jadi pemakaiannya hanya terbatas pada website dan hanya bisa running di browser-browser aja gitu. Tapi dengan kehadiran Node.js ini ngebuat JavaScript ini bisa running dimanapun tanpa adanya browser. Jadi sehingga Node.js ini bertindak sebagai penggantinya si browser ini sebenarnya. Nah, karena ini jadinya JavaScript ini banyak banget implementasinya, mulai dari bisa untuk backend side, akses DB, terus habis itu bisa untuk mungkin kalau mau ngedevelop untuk game, bisa muncul framework kayak Vue.js, AngularJS, React Native, React, dan framework untuk mobile lainnya. Jadi JavaScript sekarang bisa dipakai untuk ngebuat mobile juga, terus gaming, terus bisa untuk full stack juga, karena terus ada kayak backend framework kayak Nest.js dan lain-lain. Jadi karena Node.js ini, JavaScript yang tadinya komunitasnya gede banget dengan web developer
akhirnya menjadi lebih gede karena ada tambahan-tambahan developer backend kayak gue, misal developer backend, dan terus habis itu ada mungkin developer gaming, terus mobile, tentunya mobile jadi banyak banget ada alternatif lain selain mesti kita belajar Swift dan Kotlin atau Java. Jadi bisa menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript ini sekarang banyak digunakan oleh perusahaan itu sebagai bahasa pemrograman development yang paling lengkap lah. Jadi mau backend bisa, front end bisa dibuat JavaScript, mobile bisa dibuat JavaScript, dan bahkan Node.js sendiri bisa dipakai, atau JavaScript sendiri dengan bantuan Node.js bisa dipakai untuk ngoding di Raspberry Pi, atau nyeting port di Raspberry Pi. Itu berarti dia udah mulai masuk ke coding di sistem atau embedded system. Mau buat apapun jadi bisa pakai JavaScript. Makanya di situ yang ngebuat JavaScript makin banyak penggunanya. JavaScript udah ada selama 16 tahun dan masih berjaya sampai sekarang, terutama karena keluarnya Node.js juga yang ngebantu dia tetap di atas sampai sekarang. Kalau dilihat dari faktor-faktornya sih, menurut gua nggak heran kenapa JavaScript masih bisa di atas sampai sekarang dan menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di dunia. Gue pribadi udah menjadi JavaScript programmer, Node.js programmer itu kira-kira 3 tahun ke belakang lah, 3 sampai 4 tahun ke belakang itu gue menjadi Node.js programmer. Dan menurut gue emang Node.js ini paling cepet kalau kita mau ngebuat sebuah prototype project kecil-kecilan lah, atau untuk belajar itu paling enak, paling cepet karena nggak ribet setupnya. Kita cuma perlu install Node.js pun udah tinggal install doang dan langsung kepake. Beda sama kayak misalnya install Java yang mesti ada di otak-atik di environment lah apa segala macem. Nggak, Node.js ini bener-bener runningnya enak, ngedeploy-nya enak, nggak perlu nge-compile. Udah jalan aja gitu, nggak perlu ada function main kayak di Java atau di C atau di C++, itu nggak perlu ada. Kita bisa running program langsung dari filenya doang, itu bisa. Dan menurut gue enak banget kalau untuk ngebuat script kecil atau project kecil, prototyping juga enak. Dan kalau mau dibuat sebagai enterprise level application, itu juga menurut gue masih oke. Nah, dengan bantuan juga TypeScript atau turunan JavaScript, yaitu TypeScript. Menurut gue jadi developer terutama zaman sekarang menurut gue penting juga untuk tahu JavaScript, karena JavaScript ini benar-benar dipakai di mana-mana dan banyak juga dicari. Dan kalau misalnya kalian udah bisa menggunakan, misal kayak di gue bisa pakai di backend, JavaScript backend, untuk nyoba ke front end-nya itu nggak begitu sulit gitu untuk ngeimplementasi, karena udah mirip lah, cara ngodingnya pun mirip, dan mungkin ada beberapa konsep di front end dan di back end yang agak berbeda, tapi menurut gue overall untuk adaptasinya pun lebih enak gitu. Dan untuk pemula yang emang pengen pindah misal dari Java ke JavaScript, itu juga nggak susah, karena contohnya kayak misalnya bahasa pemrograman Golang itu juga mirip banget sama JavaScript. Terus Java apalagi itu hampir 11-12 JavaScript dengan Java. Terus C pun juga sama, PHP kurang lebih walaupun kalau PHP emang agak beda sih untuk cara pemrogramannya, tapi struktur konsepnya mirip lah gitu. Jadi di situ menurut gua kelebihan dari JavaScript sendiri. Jadi front end perlu banget, semua developer front end menurut gue perlu ngerti JavaScript, minimal tahu lah cara ngoding yang gampang-gampang dari JavaScript, karena kalau untuk front end itu salah satu yang penting lah. Dan mobile juga, terutama mobile, karena pakai JavaScript kita bisa ngebuat 2 apps sekaligus untuk iOS dan juga Android, jadi nggak begitu makan waktu lama. Dan kalau misalnya mungkin ada kerjaan sampingan atau apa yang mau ngebuat mobile dengan cepet, mobile apps dengan cepet, bisa pakai React Native, mungkin Ionic atau dan lain-lain yang bisa kayak udah kita ngoding sekali udah bisa ngebuat untuk Android sama untuk iOS gitu. Jadi untuk prototyping
bener-bener bagus banget sih. Yeah, so that's it dari gua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Yeah, peace.